Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa karena kasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur hari-hari yang telah kita lewati, hari-hari yang kita lalui. Ada Tuhan yang menolong dan menguatkan setiap kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Kasih Tuhanlah yang membuat kita ada sampai saat ini. Mari siapkan hati kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Sebab Dia adalah satu-satunya Allah yang layak terima pujian, sembah dan syukur dari umatnya. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan bagi hidup kita pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat cinta kasih Tuhan yang semakin hari semakin bertambah dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu. Layakkanlah kami Tuhan untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Mari sidang jemaat Tuhan, naikkan pujian. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku Tuhan, tapi itulah membuat kami untuk terus bersyukur kepadamu. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, naikkan pujian. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa, Engkau yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah Pujilah Tuhan nama. yang selalu Engkau berikan bagi kami, Amin. selalu Engkau limpahkan bagi Amin. kami, selalu baru setiap Amin. pagi. Dan saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu datang di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan saat hari ini ya Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah berharga di mata Tuhan. Hidup kami hanya kami persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan saja. Karena itu Tuhan, kami berdoa saat ini, layakkanlah setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada saat ini, khususnya umat-Mu yang ada di rumah. Layakkanlah kami semua ya Tuhan, agar ibadah kami yang kami lakukan saat ini boleh berkenan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Kami mohon pengampunan yang sungguh daripada Tuhan jika sepanjang minggu yang kami lalui Tuhan mendapati kami dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, bahkan apa yang kami pikirkan yang menyakiti akan hati Tuhan. Haleluya. Ampunilah kami, sebab hal-hal itulah yang menjadi penghalang berkat anugerah Tuhan turun atas hidup kami. Kami siap untuk bersorak-sorai, bersukacita, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya kita yang ada di rumah saat ini, biarpun kita terpisah karena keadaan, tetapi kita tetap sama-sama untuk bersukacita memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri, khususnya jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Mari kita bertepuk tangan, bersorak-sorai, memuliakan namanya. Tuhan berkuasa. Berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatmu bersorak, Tuhannya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Sekali lagi jemaat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Tuhan bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Aku
firman-Nya membakar semua musuhnya. Bukit-bukit runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan, masih yang jemaat Tuhan, angkat tangan di rumah saat ini. Berkuasa, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, umatmu bersorak. Hei, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah yang berkuasa. Saya bangga dan kita semua bangga punya Tuhan Allah yang berkuasa. Biarlah dari segala penjuru mata angin terdengarlah, tersiarlah bahwa Tuhan kita Allah yang berkuasa. Dari utara sampai ke selatan. Mari sidang jemaat Tuhan tetap berdiri. Mari kita selalu menaikkan pujian untuk Tuhan. Pengagungan kita kepada Dia. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebesarannya disaksikan, kemuliaannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Mari kita angkat tangan di hadapannya. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namanya. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat.
kami Allah yang dahsyat. Allah kami adalah Allah yang sanggup melakukan perkara yang heran dan besar, melebihi dari apa yang kami mampu pikirkan. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam genggaman-Mu. Hidup kami ada di tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, hidup di dalam Engkau adalah hidup yang keberkatan. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang berkemenangan. Karena itu Tuhan, kami persembahkan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya dipimpin oleh Tuhan saja. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami, yang memimpin akan jiwa kami, untuk kami boleh melangkah ya Tuhan dalam hidup ini seperti apa yang Tuhan mau. Karena itu Tuhan, kami buka hati kami saat ini. Berbicaralah bagi kami lewat hamba-Mu yang telah Tuhan utus untuk menyampaikan sabda firman Allah. Biarlah setiap kata demi kata firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini datang daripada Tuhan. Isi hati Tuhan, itulah yang disampaikan bagi umat-Mu saat ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Allah. Kau hiasi kehidupanku, aku ada sampai saat ini oleh karena kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu.
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini kembali Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Seperti Maria yang sebelum melakukan aktivitas pelayanannya bagi Tuhan, maka dia mempersiapkan dirinya di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan menuntun dia, yang akan menerangi dia. Dan hari ini firman yang sama yang memberkati Maria juga akan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau hari ini, pagi ini kembali kami diberi kesempatan yang terbaik oleh Tuhan untuk kami datang dalam hadirat Tuhan. Mendengar suara Tuhan, suara yang menuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Untuk kami mendapati Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Di sanalah kami beroleh kekuatan yang baru. Di sanalah kami beroleh pengharapan yang baru. Di sanalah kami beroleh berkat dan anugerah yang terbaik daripada Tuhan. Urapan-Mu mengalir atas setiap kami, khususnya hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya bukan dari kekuatannya, tetapi dari hikmat Allah yang mengalir kepada dirinya, yang memampukan dia untuk menyampaikan suara kebenaran yang memerdekakan orang yang mendengar dan beriman. Terima kasih Bapa Sorgawi, segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran kami kembalikan kepada Bapa yang kekal, yang mempunyai langit dan bumi, yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Tema kita pagi ini adalah motivasi datang pada Tuhan. Motivasi datang pada Tuhan. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Perikop yang tidak asing bagi kita dengan judul perikop ke-10 orang kusta. Ayat 11 demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat pada umumnya memang sangat banyak sekali motivasi orang datang sama Tuhan secara umum. Banyak sekali. Saya kadang-kadang suka ketemu dengan orang-orang yang mampir ke gereja di mana kita beribadah di GBI Soleh Ali. Ketika ketemu mereka ngobrol banyak ya. Mereka membicarakan masalahnya dan ceritalah dari kiri, kanan, depan, belakang segala macam. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya orang itu minta ongkos ya. Jadi memang kita tahu ya, waktu kita dengar banyak cerita dari orang ini ya, memang pasti kadang-kadang ujungnya duit. Ada juga orang yang datang ibadah itu bukan karena Tuhannya, tapi karena dia cari sembako ya. Sembako itu 9 bahan pokok ya. Ini penting memang dalam kehidupan ya. Kalau nggak ada bahan pokok yang dimakan ya mungkin dia berpikir akan
akan mati. Jadi dia mencari kesempatan, ya, mencari peluang di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah nama Tuhan. Ya, ada orang yang beribadah tapi bukan untuk Tuhan, tapi untuk mencari sembako. Dan memang pada akhir hari ini banyak gereja-gereja yang mungkin juga mengadakan ibadah yang khusus, ya, ditujukan pada orang-orang yang memang belum mampu. Jadi disiapkan sembako. Cuma sayangnya ada orang-orang yang memang nggak memerlukan itu dipakai, ya, kesempatan itu untuk orang itu menerima sembako. Jadi beberapa gereja kalau ada sembako tiap minggu jam 3 lah, katakan 3 sore ibadahnya, maka dia akan mendapat cukup banyak sembako, dan itu menjadi satu ketertarikan dan ketagihan dari orang-orang yang seperti itu, yang gak pernah berhenti. Tujuan ibadah adalah sembako. Ada juga orang yang mungkin gak ketemu jodoh di mana-mana, Bapak Ibu, ya. Di kereta gak ketemu jodohnya, di bus gak ketemu jodohnya, di restoran gak ketemu jodohnya, di warteg gak ketemu jodohnya, di pertemuan arisan gak ketemu jodohnya, di tempat kerja gak ketemu jodohnya. Maka mulai berpikir, pilihan yang terakhir, saya mau coba-coba datang ke gereja. Siapa tahu ada, kalau dia wanita, mungkin dia berpikir siapa tahu ada cowok yang melirik dia. Kalau dia cowok, maka dia akan berpikir siapa tahu ada wanita yang melirik dia. Sehingga kalau udah selesai merit, biasanya orang ini menghilang dari peredaran. Kenapa? Karena tujuannya memang hanya mencari jodoh di dalam gereja, dalam ibadah yang dilakukan. Ada orang-orang juga yang sebagian karena berpikir, nanti saya kalau meninggal siapa yang ngurusin saya ya? Anak gak punya, ya saya cuma sendirian. Jadi mikir pendeknya kadang-kadang Bapak Ibu, ya, saya ke gereja aja lah. Ke gereja hari tua saya nanti kalau saya meninggal, gak mungkin lah gak dikuburin, gak mungkin lah gak diurusin gitu ya. Jadi memang tujuannya bukan Tuhan, ya. Tujuannya supaya hari tuanya sudah ada jaminan, minimal dimasukin ke liang kubur. Atau karena tujuan bisnis, ya. Ada orang yang pindah gereja karena dia pikir peluang bisnis di gereja kecil ini sempit, kecil. Dan dia akan pindah ke gereja yang besar karena berpikir bahwa peluang bisnis dan keuntungan di gereja besar itu lebih besar. Kalau dia agen asuransi, maka dia akan berpikirnya seperti itu. Ya tidak salah, tapi tujuannya memang tidak boleh, ya, ibadah itu hanya sekedar mencari keuntungan atau bisnis, ya. Ada juga orang yang mengisi waktu yang ada dan yang lebih parah karena pelarian. Wah, ini yang lebih parah, ya. Seolah-olah dia mau dekat sama Tuhan, padahal ada yang mau dia hindari di rumah. Atau ada yang mau dia hindari di tempat kerjaannya. Jadi pakai alasan untuk ibadah itu menjadi alasan untuk menghindari sesuatu yang harusnya dia hadapi gitu. Katakanlah kalau jam 11 waktu dia cuci piring di rumah, gue daripada cuci piring, saya daripada cuci piring, bekas orang makan lagi. Lebih baik saya ke gereja. Jadi alasannya rohani tapi sebenarnya tujuannya salah, ya. Karena motivasi datang sama Tuhan itu sekedar pelarian. Jadi ada jam-jam yang dia mau hindari, kalau udah selesai maka dia akan pulang. Dalam Alkitab ada yang datang, ya, untuk mencobai Tuhan. Kalau dalam Alkitab tadi secara umum, Matius 19 ayat 3, ya, orang-orang Farisi itu datang sama Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan, kalau bercerai boleh enggak? Padahal mereka sudah paham banget. Mereka itu sudah tahu dari mana? Dari hukum Taurat yang diberitakan oleh Musa bahwa dalam perjanjian lama pun perceraian itu dilarang. Kenapa mereka bertanya? Mau mencobai Tuhan. Luar biasa, ya. Orang berani mencobai Tuhan. Emangnya pisang goreng, Bapak Ibu, ya? Emangnya makanan di resto kita mau cobai? Ya gak bisa lah, ya. Mereka udah tahu jawabannya, kadang-kadang mereka tanya. Kadang-kadang kita jumpai orang-orang yang begitu, ya, bukan sama Tuhan lah. Mereka pura-pura tanya, udah tahu. Dulu saya tanya sama orang, tapi orang udah keluar dari sini. Kok Yakub,
Saya ada masalah apa? Oh ini gini. Kalau menurut Yakub apa ya? Gimana ya? Saya jawab aja. Tapi saya berpikir, orang itu sudah tahu. Tapi ingin mencobai, ingin ngukur. Nih otak hamba Tuhannya, on apa lumayan gitu ya. Kalau on biasanya, cemen. Ini masih di bawah kreatifnya, di bawah saya. Kadang-kadang manusia begitu ya. Terus sama manusia kita begitu. Apalagi sama Tuhan. Ini orang-orang Farisi mau mencobai Tuhan. Mereka udah tahu jawabannya nggak boleh. Kenapa ada yang boleh bercerai? Karena Alkitab jelas mengatakan kekerasan hati mereka. Hukum Taurat mengatakan tidak boleh. Jadi ada yang datang mencobai Tuhan. Tuhan kalau kau sembuhkan saya mau ikut Tuhan. Tuhan kalau engkau jawab pergumulan saya mau terima Tuhan. Wah, segala macam perkara disodorkan. Ya, motivasinya datang bukan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, tapi untuk mencobai Tuhan. Dan Tuhan tidak layak dicobai. Ada yang datang karena semata-mata berkat jasmani, berkat rohani, mereka tolak. Kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes pasal 6, ayat 25 sampai 26, Bapak Ibu ya, di mana mereka sudah diberkati, sudah dikenyangkan secara jasmani, 5.000 orang yang lapar, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Mereka sudah kenyang dan ada saat-saat tertentu Tuhan memberikan roti kehidupan bagi mereka. Bukan roti dalam pengertian yang jasmani, tetapi roti kehidupan, roti yang rohani, makanan rohani bagi mereka begitu ya. Nah Bapak Ibu kalau baca terus Yohanes pasal 6 ini ya, maka kita mendapati ada banyak murid-murid yang mengundurkan diri ketika mereka mendengar firman Tuhan. Ketika mereka mendengar makanan rohani yang disampaikan oleh Tuhan. Mereka mau berkat jasmaninya, tetapi berkat rohaninya mereka tolak. Padahal berkat jasmani dan berkat rohani adalah satu paket yang Tuhan siapkan bagi kita agar kita berjalan tidak timpang, berjalan tidak seimbang, supaya seimbang berjalannya. Sama seperti perahu yang memiliki 2 dayung Bapak Ibu ya. Kalau dia memiliki 1 dayung maka perahu itu tidak bisa berjalan dengan lurus dan tidak mencapai tujuannya. Dia akan berjalan pasti melingkar dan terus ya dia akan berjalan seperti itu. Tetapi kalau 2 dayung maka di sebelah kanan dan kirinya bersama-sama mendayung perahu itu, maka perahu itu akan maju terus ya sampai ke tujuan yang ditentukan. Sama berkat jasmani dan rohani juga diberikan Allah kepada kita supaya ada keseimbangan, supaya ya kita bisa lurus terus, jalan terus ya, melihat Tuhan dan ikut Tuhan. Sebab itu Tuhan ketika selesai menciptakan segala sesuatunya ya, dia berhenti pada hari ke-7, Tuhan siapkan Sabat buat manusia. Manusia menikmati berkat jasmani, tapi juga di hari Sabat itulah manusia juga menikmati berkat rohani. Supaya apa? Supaya mereka memiliki keseimbangan. Ya, sebab kalau jasmani saja, maka nanti pada akhirnya mereka akan melupakan Tuhan seperti 9 orang kusta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ada juga yang datang karena kedudukan, jabatan. Markus 10, 35, 37, ya, Alkitab berkata murid-murid Tuhan ini ya ngomong sama Tuhan, saya minta kalau nanti ini sama Tuhan ada di sebelah kanan, sebelah kiri, ya boleh nggak Tuhan? Gitu ya. Jadi datang sama Tuhan tuh hanya untuk mencari jabatan dan kedudukan. Ada orang-orang yang ya ketika dia datang, ya yang dia kejar adalah kedudukan. Jadi pengurus gereja, jadi majelis gereja, ya, jadi segala macam lah. Karena dia berpikir dengan kedudukan itu dia akan menjadi lebih terhormat. Itu motivasinya. Nah hari ini Bapak Ibu kita belajar dari seorang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan, itu hanya 1 orang yang datang kembali kepada Tuhan. Mereka semua berteriak 10 orang ini. Yesus ya, sembuhkan kami. Yesus katakanlah jamah kami.
Yesus, kasihanilah kami. Mereka berteriak semua. Tentu teriakan ini bukan teriakan yang biasa, teriakan yang cukup keras, karena Alkitab berkata, ya, waktu itu Yesus masih berdiri agak jauh dari mereka. Ayat ke-11, kan ketika mereka melihat, mereka berteriak dengan keras. Tetapi hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan. Mereka tidak mengerti bahwa Allah bukan hanya maha kuasa, tetapi juga maha tahu. Mereka pikir Allah tidak tahu kalau mereka sudah disembuhkan, Bapak Ibu. Jadi mereka nggak perlu datang lagi sama Tuhan. Padahal Tuhan tahu, Bapak Ibu, mereka sudah disembuhkan. Ini kan bicara motivasi. Ya. Kadang-kadang ketika ya nggak ada yang tahu ya, udah nggak perlu serius sama Tuhan. Tapi kalau ada yang tahu ya, mungkin akan beda ceritanya. Ya, kadang-kadang kalau kita berdoa dulu, Bapak Ibu, ya, belum lama juga sih. Saya datang itu kadang-kadang ya, suka telat ya, tapi jarang juga ya. Saya dapati ya, pelayan-pelayan Tuhan itu orang-orang lagi berdoa, mereka malah buka-buka handphone, baca-baca handphone. Lalu saya tegur ya, Anda lagi berdoa, handphonenya dimatiin. Tapi saya kadang-kadang lihat gini ya, begitu kalau ada seseorang yang mungkin menurut dia ya membuat dia jadi risih atau bagaimana, buru-buru ya, handphonenya dimasukin, lalu tangannya diangkat, lalu dia mulai menyembah dalam bahasa roh. Ini kadang-kadang bahasa rohnya terlalu cepat begitu juga ya. Tiba-tiba ada, tadinya dari main handphone, tiba-tiba dia berbahasa roh. Motivasinya, ya kalau ada yang tahu, dia akan berubah. Kalau tidak ada yang tahu, dia juga akan berubah. Sama 10 orang kusta ini. 9 orang ini mikir Allah nggak tahu, mereka sembuh. Mereka disembuhkan sama Tuhan. Nah, ngapain gue balik lagi sama Tuhan? Ngomong sederhananya begitu, Bapak Ibu. Tapi satu orang ini mengerti. Satu orang kusta ini mengerti, Bapak Ibu. Bahwa ketika dia mendapati dirinya sembuh, maka dia datang kembali kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu Tuhan bertanya kepada mereka, pada dia, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Selain daripada orang asing ini. Orang Samaria. Orang yang kalau Alkitabnya orang Samaria adalah orang campuran, Yahudi campuran. Ya, bukan original orang-orang Yahudi yang dipilih oleh Allah. Tapi justru orang asing inilah yang datang kembali kepada Tuhan. Tersungkur kepada Tuhan. Dan bersyukur. Satu orang kusta ini sadar bahwa dirinya terbatas, Bapak Ibu. Sekalipun fisiknya sembuh, dia berpikir, dia tetap perlu Tuhan. Supaya apa? Supaya rohaninya sehat. Karena banyak orang yang fisiknya sehat, rohaninya sakit. Ini lebih parah. Kelihatannya sehat, jasmaninya, dia bisa mencari uang dalam jumlah yang banyak, dia bisa melakukan segala perkara, tapi rohaninya sakit. Nah, yang satu orang kusta ini sadar bahwa ketika dia sembuh, dia tetap perlu Tuhan. Dia tetap perlu datang sama Tuhan. Supaya apa? Supaya rohaninya sehat. Karena dunia nggak bisa menyehatkan rohani orang yang percaya. Dunia akan mencemari ya, rohani orang percaya. Peristiwa-peristiwa yang kita alami, kalau kita nggak dekat sama Tuhan, itu bisa mencemari kerohanian orang yang percaya. Sebab itu dia datang sama Tuhan. Bukan untuk disembuhkan lagi jasmaninya, tapi dia mau bersekutu dengan Tuhan. Dia mau dekat sama Tuhan. Dia mau ya bersyukur sama Tuhan supaya dalemannya, batinianya, rohaninya tetap sehat. Dari kisah ini Bapak Ibu kita dapat mengambil beberapa makna rohani. Bahwa
motivasi yang salah itu pasti akan membuat orang itu jauh dari Allah. Sedangkan yang benar pasti akan membuat dekat. Apapun penilaian orang, apapun pandangan orang, apapun pendapat orang, kalau Bapak, Ibu, dan saya membangun motivasi yang benar, maka itu akan membawa kita pasti lebih dekat kepada Tuhan. Tapi kalau motivasinya salah, sekalipun kelihatannya benar, itu pasti akan membuat orang itu jauh daripada Tuhan. Jadi motivasi itu ukurannya yang pertama dilihat dari mana? Dari hasilnya, dari akhirnya. Kalau dia semakin jauh, berarti dia motivasinya salah. Tapi kalau dia punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan, pasti akan membawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Waktu dia dekat sama Tuhan, di sanalah kerohaniannya semakin hari akan semakin menjadi lebih baik. Semakin hari akan semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Karena hanya dekat kepada Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Sebab itu, mari kita sama-sama untuk membangun motivasi yang benar. Di tengah-tengah kondisi, keadaan yang terjadi. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Kalau kita nggak bersekutu dengan Tuhan. Maka kerohanian kita akan hancur-hancuran. Buat terus motivasi yang benar itu bertahan di dalam kehidupan kita. Walaupun kiri, kanan, depan, belakang menggoncangnya. Tapi kalau ada Tuhan, kita tetap dapat berkata, Tuhan, kuserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang kedua, Bapak Ibu, motivasi yang benar membuat buah kebenaran terlihat dengan jelas. Di mana buah kebenaran jelas? Orang ini gak lupa kebaikan Allah. Banyak orang yang lupa kebaikan Tuhan. Kenapa? Ya memang dasar awalnya motivasinya salah. Dia hanya mengejar berkat jasmani. Dia hanya mengejar kesuksesan. Dia hanya mengejar sesuatu yang memuaskan hasratnya. Ketika itu sudah terpenuhi, maka dia lupa sama Tuhan. Satu orang kusta yang disembuhkan ini, dia tidak lupa kebaikan Allah. Dia sangat sadar, dia sangat tahu dan yakin bahwa dia sembuh bukan kebetulan, bukan tiba-tiba sembuh. Waktu dia sedang memperlihatkan dirinya kepada imam-imam, tapi dia sadar itu kan ada firman Tuhan, ada kuasa Tuhan yang melawat hidupnya sehingga dia menjadi sembuh. Dan dia tahu itu adalah kebaikan Allah. Kebaikan Allah yang tidak pernah berubah. Kebaikan Allah yang tidak pernah salah. Kebaikan Allah yang tidak pernah lekang oleh hujan. Kebaikan Allah yang selalu baru dinyatakan dalam hidupnya. Tapi kalau motivasinya salah, maka di dalamnya hanya ada kepalsuan. Mereka berteriak seolah-olah sungguh-sungguh, tapi sebenarnya teriakan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya supaya sembuh. Berteriak bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya agar sembuh. Kadang-kadang orang motivasi salah ya. Bukan nggak boleh berteriak, tapi kalau orang teriakannya motivasinya salah, maka kelihatan sekali. Dia akan berubah tiba-tiba dari tidak teriak menjadi teriak. Orang yang motivasinya benar, itu teriakannya kelihatan karena buah. Dia tidak lupa atas kebaikan Allah. Dan satu orang kusta ini tidak lupa bahwa dia waktu itu berteriak sama Tuhan, Yesus kasihanilah aku. Dia gak lupa. Waktu Tuhan menjamah hidupnya, Tuhan memulihkan hidupnya, maka buah kebenaran itu terlihat dengan datang
tersungkur di bawah kaki Tuhan. Itu gak bisa dikekang oleh siapapun Bapak Ibu. Karena itu adanya di dalam bagian kita. Ya, yang mendorong untuk kita datang kepada Tuhan, mengingat segala kebaikan-kebaikan Allah. Jika motivasinya benar. Motivasi yang benar mencapai tujuan yang terpenting, keselamatan. Sedangkan yang salah, cukup hanya yang penting, kesembuhan. 9 orang ini, mereka berpikir berkat Allah itu cukup hanya yang penting, sembuh, selesai. Kenapa? Karena motivasi mereka salah. Padahal ada berkat yang lebih baik daripada berkat kesembuhan, yaitu keselamatan. Yang terpenting, buat apa disembuhkan tapi tidak diselamatkan? Sebab itu waktu Allah bertanya kepada satu orang ini, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19 Bapak Ibu. Ayat 19 ini penting menjadi renungan kita semua. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Motivasi yang benar kepada Tuhan akan membawa kita mencapai tujuan yang terpenting dari iman. Apa itu? Yaitu keselamatan. Kesembuhan itu hanya bonus. Nggak bisa dibalik Bapak Ibu. Keselamatan bonus, keselamatan itu bonus, kesembuhan itu yang terpenting. Tidak. Sehingga kalau kita punya motivasi yang seperti ini, sekalipun kita nggak disembuhkan, kita sadar ada yang terpenting berkat yang kita terima, yaitu keselamatan. Keselamatan yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Merasakan kasih Allah Bapak Ibu membuat orang itu pasti mau punya kerinduan, memiliki motivasi yang benar. Tentu membangun motivasi yang benar ini gak mudah ya Bapak Ibu ya. Gak mudah tentu. Sebuah perjuangan dari tangga bawah, tangga 1, 2, 3, 4, 5 terus Bapak Ibu ya. Dimana waktu kita membangun motivasi yang benar itu kiri kanan pasti kita didampingi dengan yang namanya segala ujian, segala rintangan, segala cobaan, segala macam tetek bengek yang sebenarnya tujuannya adalah ingin menghancurkan motivasi kita. Tetapi kalau kita merasakan kasih Allah dalam hidup kita, sentuhan Allah dalam hidup kita, itulah yang membuat kita terus berjalan, terus membangun motivasi yang benar, sekalipun tidak ada faktor eksternal yang mendukung Bapak Ibu dan saya. Hanya ada Yesus Tuhan yang waktu kita berteriak, Dia menjamah kita. Yang waktu kita memanggil, Dia menjawab Bapak Ibu. Yang waktu kita berserah, tangannya menopang Bapak Ibu dan saya. Satu orang kusta ini gak ada yang mendukung dia. Gak ada. Kalau dia gak punya motivasi yang benar, mungkin dia akan terhanyut dengan 9 orang yang pergi meninggalkan Tuhan. Walaupun sudah merasakan kasih Allah. Tapi satu orang yang sadar, kasih Allah mengubah hidupnya. Yang tidak berarti menjadi berarti. Orang kusta yang dihindari, yang dilecehkan, yang dipandang sebelah mata, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dan sekalipun 9 orang itu mungkin gak ada yang mendukung dia untuk kembali sama Tuhan. Dia punya semangat, dia punya motivasi yang kuat untuk datang sama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kasih Allah itulah yang membuat Bapak Ibu dan saya bisa belajar membangun kasih Allah, membangun motivasi yang mengasihi Tuhan. Ayat terakhir katakan bahwa Roma pasal 11 ayat 36, kita baca ayat ini Bapak Ibu. Roma pasal 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Kesembuhan, keselamatan, berkat-berkat,
anugerah Allah, pertolongan, segala macam yang Allah buat itu dari Allah dicurahkan bagi kita. Dan Alkitab berkata, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Biar apa yang kita terima dari Tuhan, kasih Allah yang menjamah hidup kita, itulah yang membuat motivasi kita kembalikan hanya kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Mari kita sama-sama naikkan pujian sebelum kita berdoa bersama-sama. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat wejangan, buat nasihat, buat arahan firman yang kami dengar hari ini, yang mengingatkan hal yang mendasar dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu, yaitu motivasi yang salah akan membuat kami jauh dari-Mu. Tapi motivasi yang benar akan membuat kami dekat. Dan ketika dekat dengan Allah, maka itu akan membuat kerohanian kami akan tetap hidup, akan tetap bertumbuh di hadapan. Motivasi yang benar akan membawa kami kepada tujuan yang terpenting dari iman, yaitu keselamatan. Bukan yang penting saja kesembuhan. Sama seperti dialami oleh orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan.
sekalipun keadaan sulit. Kami tahu ada berkat yang terpenting ketika kami ada dalam Tuhan, tidak pernah meninggalkan hidup kami, yaitu keselamatan, pengampunan, anugerah yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami sudah dikuatkan, kami sudah dijamah, kami sudah dilawat, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa buat umat-Mu, dimanapun mereka berada, Tuhan campur tangan atas pergumulan yang mereka hadapi. Berkati rumah tangga mereka dengan sukacita, dengan damai sejahtera Allah. Berkati usaha mereka di tengah-tengah kondisi yang sulit ini Tuhan. Allah bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang belajar, berharap, beriman, berseru, dan mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Dan kalau kami akan kelak nanti pada awal bulan Juli kami akan mengadakan ibadah new normal. Tuhan tolong setiap umat-Mu mempersiapkan diri baik secara praktis maupun secara iman untuk kami datang kepada Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan akan membawa kami pada kekuatan dan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami kembalikan pada Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib, juru selamat kami yang sempurna, Yesus Tuhan namanya. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita buka hati dan arahkan iman kepada Dia. Karena yang memberikan berkat, yang memerintahkan berkat adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa yang sempurna, cinta kasih dari Tuhan yang tidak pernah berubah, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, menuntun, menerangi hidup kita, mulai hari ini sampai Maranatha. Dia datang kedua kembali, menjemput kita sebagai mempelai yang dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.